Saudara putra bungsu Jokowi mengaku siap all out jika menjadi kepala daerah dan kemarin Kaisang bertemu Ketua Umum PSI Giring sambil mengenakan kaos PSI. Apakah ini kode keseriusan Kaisang maju pilkada? Kita akan bahas bersama pengamat komunikasi politik Karim Suryadi. Selamat sore Pak Karim. Selamat sore. Pak Karim, ketemu dengan Giring, Kaisang memakai kaos PSI. Apa ini kode Kaisang serius masuk PSI atau bercanda? Menurut saya tidak ada tanda-tanda dia serius masuk PSI. Ada dua alasan. Yang pertama, kita sudah tahu bagaimana kebijakan yang dianut oleh PDIP bahwa satu keluarga, satu partai. Ayahnya, kakaknya, kemudian kakak iparnya itu PDIP. Bagaimana mungkin dia ke PSI? Yang kedua, kita tidak tahu keseriusan Kaisar maju dalam Pilkada Depok. Tapi saya yakin bukan PSI kalaupun dia akan serius maju di Depok. Bahwa nanti PSI akan menjadi pendukung, saya yakin. Sebab mengapa begitu? Karena tidak sulit bagi Kaisang untuk mencari partai pendukung. PDIP saya yakin akan mau, Gerindra sudah menawarkan gitu. Yang ketiga, kenapa saya bilang ini tidak serius? Karena kalau peristiwa digodanya Kaisang oleh PSI sebagai sesuatu yang serius dan direspon oleh Kaisang sebagai hal serius, maka saya yakin yang dia lakukan bukan memakai kaos PSI, tetapi dia akan melakukan sesuatu yang mengidentifikasi bahwa dia dekat dengan Depok. Sebab yang muncul sebagai pertanyaan publik selama ini bukan soal bagaimana hubungan Kaisang dengan PSI, tapi justru yang dipertanyakan itu apa dasar mengusung Kaisang sebagai wali kota atau calon wali kota Depok. Sebab sejauh ini tidak ada hal khusus yang menghubungkan Kaisang dengan Depok, atau dengan kata lain tidak ada hal khusus yang menunjukkan kompetensi, kapabilitas, keberterimaan Kaisang sebagai calon wali kota Depok. Bahwa dia memiliki potensi elektoral, ya anak TK aja tahu. Sebagai anak presiden, saat ini, sekali lagi ya, saat ini dia punya kapabilitas, punya elektabilitas. Orang akan bercermin kepada kakaknya. Orang akan bercermin kepada kakak iparnya. Tetapi jangan lupa, pilkada digelar mungkin bulan September, beberapa bulan setelah Pilpres, atau 2 bulan atau 3 bulan jelang bapaknya berhenti sebagai presiden. Saya harus katakan ini, maaf seribu maaf, Kaisang bukan matahari. Kaisang adalah bulan. Cahaya politiknya tidak memancar dari dirinya, melainkan dipantulkan oleh cahaya lain yang lebih besar. Seperti halnya bulan, tidak menghasilkan cahaya, tetapi dia hanya menerima pantulan cahaya dari matahari. Jadi kalau dilihat kalkulasinya hari ini, ya potensi elektabilitasnya besar, tapi belum tentu ketika menjelang pilkada. Sebab pilkada akan dihelat menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Pak Karim, tapi kan yang terjadi selama ini banyak kaos simbol politik yang sudah dikenakan Kaisang dan juga diposting gitu sosial media. Tidak hanya kaos PSI, ada kaos Prabowo Subianto, bahkan ada kaos Puan Maharani juga pernah dikenakan oleh Kaisang. Apakah ini bentuk dari komunikasi politik Kaisang untuk menurunkan tensi sentimen politik dari simbol-simbol yang ada selama ini atau gimana? Ya justru itu, justru karena dia menggunakan kaos yang berbeda-beda, maka ketika dia menggunakan kaos tidak bisa diidentifikasi sebagai kecenderungan politiknya terhadap kaos yang menyimbolkan partai itu, gitu kan? Jadi kalau kemarin atau nggak tahu siapa kapan dia menggunakan kaos PSI bareng dengan ketua PSI, itu tidak bisa dibaca sebagai kedekatan Kaisang dengan PSI, keseriusan Kaisang terhadap PSI, atau keseriusan Kaisang merespon apa yang dilakukan PSI. Sebab ini digugurkan oleh peristiwa sebelumnya yang menggunakan kaos partai lain gitu ya. Sebab kalau saya tidak tahu, tidak pernah wawancara, tetapi kita punya rujukan, ada teori yang disebut dengan teori koherensi. Sebuah tindakan, sebuah pernyataan dinilai benar apabila dia koherens dengan peristiwa sebelumnya. Nah, karena peristiwa sebelumnya tidak ajeg, tidak koherens, maka tindakannya saat ini tidak bisa dibaca sebagai simbol preferensi politik. Gitu ya. Jadi saya tidak menduga-duga, saya tidak meramal, tetapi sekali lagi kalau dibaca dari teori kebenaran koherensi, tindakan Kaisang menggunakan kaos PSI
tidak bisa dibaca sebagai keseriusan, tidak bisa dibaca sebagai simbol preferensi politiknya terhadap PSI, karena peristiwa sebelumnya tidak koheren dengan apa yang dia lakukan saat ini. Jadi tidak ada potensi Kaisang untuk mencalonkan diri sebagai wali kota? Potensi bisa saja, tetapi kita tidak tahu partai mana yang mengusung. Sebab saya katakan, kalau dilihat dari kekuatan partai, banyak partai yang lebih besar bersedia. PDIP pasti bersedia, bahkan Gerindra sudah menawarkan, mengapa harus dari PSI? Kan dia bukan pemenang di Depok pula gitu ya. Jadi sama-sama pansos nih Pak Karim? Oh ya, bisa jadi dia pansos karena dia senang bermedia sosial, bisa juga ya tes ombak kan gitu ya. Apakah benar nih? Kalau benar kan ya udah maju saja, tapi belum tentu dari PSI. Jadi menurut saya pesan dari tindakan ini tidak tunggal. Yang pasti adalah sulit untuk menghubungkan keseriusan Kaisang dengan PSI hanya karena dia menggunakan kaos PSI, sebab tindakan dia sebelumnya tidak koheren dengan apa yang dilakukan hari ini. Kecuali kalau dia terus-terusan menggunakan kaos PSI. Kan ini pernah menggunakan kaos Prabowo, pernah menggunakan yang lain-lain. Tapi kan kalau politik itu kan lekat sekali dengan simbol-simbol dan itu bisa memancing panasnya nuansa politik. Apakah ini mungkin juga cara Kaisang untuk dengan gaya politiknya untuk menurunkan tensi di tengah tahun pemilu ini, Pak Karim? Oh, kalau dikaji dari komunikasi politik, apa yang tidak Anda tanyakan kurang lengkap. Politik bukan hanya lekat dengan simbol, tapi politik lekat dengan lambang, lekat dengan rujukan, lekat dengan tanda. Kalau tanda ini tidak konsisten dengan rujukan dan tidak ajak dengan lambang, itu tidak punya makna yang jelas ya. Simbol itu identik dengan lambang. Jadi ini hanya baru 1/3 dari ikon politik atau 1/3 dari peristiwa komunikasi politik. Nah, jadi kalau dia gunakan kaos PSI, dia terus dekat dengan PSI, dia keluarga PSI misalnya bisa diterima. Di mana misalnya inkonsistennya, dia menggunakan kaos PSI, sementara yang jadi rujukannya adalah dia keluarga PDIP. Bapaknya PDIP, nggak mungkin dia melawan bapaknya. Gitu kan, wong PDIP sudah tanda kutip menghidupi keluarganya, dan bukan main-main peran yang dimainkan oleh bapaknya di PDIP, bukan orang sembarangan meskipun tidak ada dalam struktur, tapi dia dipresidenkan bahkan menjadi petugas partainya PDIP. Jadi antara simbol dengan rujukan dan lambang yang digunakan tidak konsisten. Karena itu maka dibaca dari komunikasi politik sekali lagi, bahwa dia serius atau tidak menjadi wali kota itu kita tidak tahu ya, tetapi sulit kita membaca keseriusan dia dengan dengan PSI atau keseriusan dia dengan Giring. PKS Depok tidak perlu khawatir dulu ya Pak Karim ya. Terima kasih ya, Karim Suryadi, pengamat komunikasi politik sudah berbagi pandangan bersama kami di Kompas Petang.